Hari ini kita mau syuting pamer. Kasih lagu, Jo. Cuan. Tambang batubara largest, top 5, top 10 di Indonesia itu dijual 2-3 tahun balik modal semua. Dividen di tangan 20% udah merem. Pada saat itu kebetulan dijual murah. Iya. Ya kita masuk. Kadang-kadang baru masuk 3 bulan dapat dividen. Naik 2-3 kali lipat dalam waktu kurang dari 1 tahun, Bil. Itu kira-kira kalau si punya naik banyak, ada nggak nih kira-kira Bil yang kecipratan? Welcome back ya teman-teman. Hari ini kita mau syuting pamer. Kasih lagu, Jo. Cuan. Kita mau pamer cuan ya. Kita mau pamer cuan tapi kita kasih konteks gitu ya. Kita bukan ya mau pamer sih memang sih. Mau pamer supaya teman-teman yang belum jadi member tahu kalau masuk di Ting belajar itu kita kasih stock pick. Tapi teman-teman jadi bisa dapat ide banyak sekali karena sudah belajar ya. Itu ya. Kita nggak akan kasih stock pick. Oke, beli saham ini, jual di sini, beli di sini, jual di sini. Kita nggak kasih kayak gitu. Tapi kita kasih konteksnya semua. Kita kasih materinya. Teman-teman ambil keputusan sendiri. Dan kalau cuan pun ya cuan teman-teman sendiri. Gitu. Bukan cuan yang kita nggak akan klaim. Kalian cuan gara-gara kita nggak. Karena memang kita nggak kasih stock pick. Tapi kita kasih konteks. Dan ini yang terjadi mungkin dari awal Ting berdiri ya. Dari masa seminar dulu Kojo nama Kosum. 2020 terus 2021 berdiri TRI. Awal gue jadi member tuh. Awal si Jonathan masih jadi member Ting Research Institute. 2022 ya mulai jadi Ting, mulai jadi Ting sampai sekarang. Dan sebenarnya ini baru satu video teman-teman. Bakal ada video-video lain yang kita pamer. Pamer apa? Cuan. Oke. Ya bakal ada banyak video-video lain. Tapi yang pada video ini kita bakal bahasnya nih batu bara, minyak dan sawit. Ya, karena itu sumber daya alam Dan turunannya. gitu ya. Kalau batu bara dan sawit kan itu memang kita Indonesia sangat kuat. Ya, kita produsen besar. Batu bara one of the largest, sawit memang the largest. Kalau oil itu memang bukan produsen terbesar ya, kecil malah. Tapi banyak peluangnya juga. Nah, mungkin kita mulai dari batu bara, Jo. Oke, jadi kita rekap sekilas ya dari batu bara di 2020 itu kan masa-masa terendahnya. I think teman-teman yang sempat baca berita atau bahkan baru nih di saham pasti udah tahu lah batu bara di tahun 2020 itu bisa dibilang not their time lah. Karena kenapa harga batu bara turun banyak banget, Bill, ya kan? Dari harga sebelumnya $80-90 itu turun ke $50. Alhasil apa? Tambang-tambang batu bara itu pada boncos semua. You name it lah. Kita mau sebut ITMG, ya TBA, Bukit PTBA Asam. pasti untung. Masih untung. Tipis tapi. Untung tipis ya kan. Kideko dan lain-lain segala macam itu bisa dibilang untungnya tipis banget benar Bang. Atau bahkan mulai ada yang rugi. Ya kan, itu yang terjadi di tahun 2020 ketika harga batu bara drop signifikan. Wajar lah kan COVID operasional dunia berhenti ya. Iya. Sebagian besar berhenti, energi pemakaiannya turun. Ya otomatis demand untuk batu bara dan bukan batu bara ya, energi lainnya juga ikut turun. Ya, itu yang terjadi di 2020. Nah, singkat cerita di tahun 2021 ekonomi udah mulai lancar lagi. Udah mulai lancar, ya demand mulai naik, terutama China. Karena nggak bisa dipungkiri kita kan ekspor batu bara mayoritas ke China. Ketika China ekonomi bukan jalan, bisa lari bahkan 2021, 2022 itu volume produksi kita itu naik banyak. Sebagai konteks ya, kita tahun 2019 itu produksi kita batu bara itu sekitar 600 juta ton. 2020 drop sekitar 550 juta ton. Ya, drop kurang lebih hampir 10% lah. Tahun 2021, 2022, bahkan sampai 2024 sekarang itu udah hampir 800 juta ton. Jadi kebayang from 600, 550 sekarang 800 million tons. Nah, itu kebayang kurang lebih pertumbuhannya itu sebegitu signifikan dari sisi tambang. Nah, tentunya dengan adanya kenaikan volume yang signifikan, harga batu bara juga ikut naik banyak, Bill. Nah, ini yang mungkin lu boleh ceritain pas tahun 2021 lu untung di tambang batu bara, itu harga batu bara dari $50 naik sampai $100. Ya. 2020 itu kan bad time ya, very very bad time untuk batu bara, di mana pada saat itu ketika kita lihat sama batu bara, yang ada di pikiran kita adalah mana nih yang nggak mungkin bangkrut. Ya, karena kan COVID kita nggak tahu bisa berapa lama nih. Ya, kalau sekarang lihatnya enak, kalau ada waktu itu kita benar-benar nggak tahu. Ini COVID kita ya masih di rumah, ya kan, belum bisa keluar. Ini COVID sampai kapan nih? Nah, kita cuma cari mana perusahaan batu bara yang nggak punya utang pinjaman berbunga. Ya, pada saat itu mungkin pilihannya yang paling obvious ya PTBA dan ITMG. Gitu. Waktu itu mungkin decision Kosum di ITMG masuknya di sekitar 10.000 ya. Kayak agak ke bawah sedikit. Kalau gue waktu itu lebih dominan di PTBA. Gitu ya. Reasoningnya ya kalau Kosum ITMG karena ketika harga batu bara naik, ya karena dia high kalori, batu baranya otomatis marginnya bisa lebih bagus. Kalau
dari kacamata gue waktu pilih PTBA karena cadangannya banyak. Cadangan itu lebih panjang daripada umur manusia. Gitu. Jadi nggak bakal bangkrut. Gitu. Tinggal masalah waktu sampai itu ya dikerjain, dikeruk, tinggal tunggu batu bara naik, pasti untungnya balik lagi. Karena ujung-ujungnya manusia pasti butuh listrik, butuh energi untuk hidup. Jadi sooner or later udah pasti ya akan gitu. Kalau memang COVID bikin kiamat ya udah toh sama aja kan, sama-sama kalah. Ya tinggal pilih yang mana kalau begitu nggak jadi kiamat menang banyak. Gitu ya. Salah satu pilih batu bara. Waktu beli pertama kali si Kosum tuh udah beli banyak waktu batu bara masih hancur. Jadi waktu ITMG masih benar-benar di bawah 10.000 dia udah masuk. Waktu itu kondisinya masih belum recover. Kalau gua masuk banyaknya itu waktu udah recover sebenarnya. Udah mulai recover batu bara tuh udah 100-an. Udah 100-an. Sebelum COVID 100 tuh tinggi banget. Iya. Jadi sekarang ini 100 kayak rendah. Kelihatannya. Iya. Jadi entah kenapa ya waktu itu batu bara waktu naik ke 100-an sahamnya itu belum ada naik. Padahal itu udah bisa hitung labanya gampang. Iya. Kita tahu volume produksi, kita tahu cost-nya. Harga jual tinggal dipotong cost kali volume produksi, ya kan? Potong OPEX, potong pajak. Ya, karena kita kan taat pajak ya, warga yang baik. Ya taat pajak. Ya, kita bisa tahu labanya Bukit Asam bakal berapa, ITMG bakal berapa. At least untuk 6-12 bulan ke depan. Itu di masa itu gue inget tuh Bill, di Ting kan masih member tuh, pada hitung-hitung, pada hitung kasar ya, gue inget Kosum pernah share, lu juga pernah share, gue inget. Itu pada saat masa itu perusahaan-perusahaan, kita ngomongin tambang batubara largest lah. Top 5, top 10 di Indonesia, itu dijual 2-3 tahun balik modal semua. Dividen di tangan, 20% udah merem. Gue ingat banget tuh, gila murah, semurah itu buat teman-teman dapat bayangannya. Kita bangun tambang sendiri 3 tahunnya belum tentu jalan. Izin belum tentu keluar bos, ya kan. Ini tambang udah jalan, top 3, top 5 largest in Indonesia, ya kan. Ekspor lancar, nggak ada utang yang kayak lu bilang. 3 tahun balik modal, setahun dividen at least 20%. Wah gila. No brainer. Sebenarnya no brainer karena waktu itu ya gimana bisa kalah. Gitu ya. Bokap gue sampai jual rumah kan. Mau beli saham. Bokap gue kan masih orang tradisional ya, dulu juga mungkin ada emas, jual emas juga sebagian besar karena emas itu naik tinggi-tingginya tuh waktu lagi COVID ya kan, masuk ke saham. Ya karena dividen 20% gitu buka usaha aja susah. Kalau yang skalanya besar ya, kalau buka yang modal buka warung ya bisa gitu. Cuman maksudnya kalau capitalnya gede kan mau diputar juga butuh tempat untuk nampung tuh. Nah, dan pasar saham tuh enak sekali. Jadi itu sih 2020 mungkin kacamatanya ngeliatnya kayak gitu. 2021 udah banyak opsi. Karena batu bara udah tinggi, tinggal pilih. Tinggal pilih nih mana yang kira-kira valuasinya paling oke. Mungkin ujung-ujungnya sih banyak masuk juga ya PTBA, ITMG lagi. Ketika top up PTBA, ITMG 2022 tuh ada perang Rusia. Jadi harga batu bara yang udah lagi tinggi-tingginya tadi udah pikir wah ini kayaknya udah boleh jual nih. Udah cukup lah, udah beggar. Ada perang Rusia Ukraine, harga batu bara 400, kita aja ngitung lagi, wah ini tahun depan bisa bagus banget. Gitu. Alhasil kan ya yang ada malah ya udah hold lagi. Di masa itu makin banyak lagi sahamnya, ada BSSN, ABMM, waktu itu tuh P2, P1, P2 semua. P1, P2 semua. P1, P2 kalau kita assume forward earnings ya dari harga batu bara yang udah naik karena perang. Ya bukan kita dukung perang dan kita suka perang, cuma maksudnya ya itu yang terjadi ya. Ada peluangnya di situ ya udah kita netral aja gitu kan. Ya singkat cerita begitu sih. Itu dan di tahun itu dividen ITMG itu 10.000. Jadi yang si Kosum beli di 10.000 itu dapat dividen setara sama modalnya. Udah balik modal baru dari dividen doang. Lebih dari balik modal. Belum hitung sahamnya yang naik dari 10.000 ke 40.000-an. Gitu. Jadi waktu itu sih ya ini sorry ya Kosum ya gue spill dikit. Di harga 10.000 tuh taruh 80% portofolio. Jadi hampir all in. Di 10.000 dan ya naiknya banyak banget. Itulah kadang-kadang kita enaknya invest saham gitu. Ketika ada momennya kita harus berani dorong sekuat tenaga. Dan ketika kita udah belajar dan kita ngerti, itu kelihatan jelas sekali. Bukan kayak kita ragu-ragu, enggak. Memang bener-bener udah yakin sampai Kosum habis merit dapat angpaunya langsung beli ITMG lagi waktu itu. Masih 20.000-an. Simpel gitu yang kayak tadi kita discuss ya. Kita bisa gak nih bangun tambang sebesar ini, sebagus ini, 3 tahun balik modal. Kita bangunnya belum tentu keluar izinnya kan. Ini udah jalan, kita gak perlu explore di awal, gak perlu keruk di awal. Ini udah running, udah bener-bener udah running loh. Uang udah keluar semua di awal, tinggal jalan, tapi dijual 2 tahun, 3 tahun balik modal. Itu no brainer lah.
Ya, dan sebenarnya tambang itu kan heavy capex ya. Iya. Kalau kita baru mau bikin tambang ya modalnya gede, ada izin, eksplorasi dulu, persiapin dulu semuanya, jalannya semua. Tapi kan enaknya kita investor saham itu punya flexibility untuk menentukan waktu masuk kita, gitu ya. Kalau lagi sahamnya lagi mahal, butuh keluar capex banyak dulu ya, yang nggak usah beli dulu, ntar aja. Tapi begitu tambangnya udah jalan, tinggal panen dan dijual. Pada saat itu kebetulan dijual murah, ya kita masuk. Kadang-kadang baru masuk 3 bulan dapat dividen. Karena kita masuknya mungkin 3 bulan sebelum dibagi dividen, kebetulan dikasih harga bagus ya kita masuk. Gitu. Jadi ibarat kalau kita beli kebun gitu ya, kita nggak usah tanam pohonnya lagi, nggak usah kasih pupuk, kita cuma beli di saat udah mau panen. Ya, tapi jangan lupa harganya harus bagus, jangan beli di harga mahal juga. Gitu. Nah kebetulan saat itu tuh lagi rame ESG, ESG renewable energy. Jadi tuh saham-saham batu bara, energi yang katanya kotor, tapi tetap dibutuhkan. Sahamnya tuh banyak yang buang dan nggak naik. Nah itulah timing buat masuk, justru bisa dapat dividen yang sangat besar. Sahamnya juga naik berkali-kali lipat. Ya begitu sih. Ya. Gitu. Habis itu begitu di saat yang bersamaan kan sebenarnya batu bara sama oil juga mirip. Karena sebelum kita masuk ke oil mungkin lebih enak saya ceritain batu baranya dulu biar komplit. Begitu tambangnya untung banyak, kita kan di tim kita juga analisa tuh pasti supply chain-nya juga. Ya, kita cukup komprehensif. Kita suppliernya siapa, customer-nya siapa. Ya kalau dianya untung banyak, kita boleh lihat suppliernya. Suppliernya ini udah kebagian jatah belum? Ya, sedikit banyak bisa kecipratan nih. Iya, wajar lah. Apalagi semuanya mau naikin produksi, harga batu bara tinggi. Yang kerjain siapa? Yang kirim siapa? Yang nyangkul kan kontraktor. Contohnya seperti UNTR. Ya itu udah dibahas juga lah di video yang Astra ya. Saya nggak ceritain ulang. Kemudian yang kirim siapa? Contohnya TPMA. Nah ini saham-saham yang kita sebut yang banyak member kita beli dan untung banyak gitu. Bahkan beggar ya, TPMA kayak banyak yang beggar. Beggar itu untung 1 kali lipat ya, 100%, lebih dari itu. Kalau UNTR tergantung sih beli di berapa ya. Karena UNTR cukup naik turun kemarin. Kalau yang beli di bawah ya include dividen hampir beggar kayaknya ya, hampir almost beggar. Mungkin. Almost beggar. Ya di video ini di syuting tanggal 13 Desember. Ya. 13 Desember. Nggak tahu kalau nanti waktu videonya tayang mungkin udah beggar. Gitu ya. Who knows ya. Ya jadi ya kita harus ngerti sih supply chain supaya kita bisa tahu duit bakal ada di mana. Gitu, karena yang namanya bisnis itu pasti ideal itu adalah win-win-win. Kalau tambangnya winnya terlalu besar, pasti winnya akan kebagi ke ciprat yang lain-lain. Lu sendiri kan ada beli TPM aja. Ya. Nah tapi mungkin buat teman-teman bisa dapat gambaran, kadang bingung nih Mil, gimana caranya kita bisa tahu supply chain itu. Sebenarnya teman-teman gak usah pusing, itu di KBSI udah ada semua. Nah ini KBSI nih kan lengkap. Nah, teman bisa tampilin supply chain batu bara yang kita maksud, mulai dari yang ngeruknya siapa, ya kan, ngirim barangnya pakai siapa, jualannya ke siapa, itu semua udah lengkap di KBSI. Ya teman-teman bisa lihat sendiri mana sih kasar kata kalau tambang batu baranya udah untung banyak, what's next, sektor apa aja. Ya kita sebut katakanlah tadi Billy udah mention yang ngeruknya bisa kena ciprat, ya kan. Abis yang ngeruknya mungkin dari sisi yang hunternya, tongkangnya. Ini juga sebenarnya terjadi di oil. Kita cerita singkat, mungkin oil itu kan sama juga naik banyak di tahun 2022. Itu tahun-tahun Medco lagi ada akuisisi Conoco juga di harga yang murah. Itu di Tingdex juga kita cover. Dulu namanya masih Tinglist bahkan ya. Itu Medco juga naik 2-3 kali lipat dalam waktu kurang dari 1 tahun, Bill. Itu gue inget banget Medco pas akuisisi Conoco itu dihargai cuma 2 kali laba kurang lebih. Padahal lucunya gini, gue inget banget Conoco itu, jadi teman-teman ya, Conoco Philip itu salah satu blok koridor ya terbesar di Indonesia, lapangan migas. Itu Medco akuisisi Conoco ini itu di bulan Maret 2022. Di mana pas mereka akuisisi itu kinerja dari Conoco itu baru dikonsolidasi selama 1 bulan, yaitu bulan Maret. Nah itu gue lihat sekilas ketika dikonsolidasi Medco PI 2. Padahal itu baru dikonsolidasi di bulan Maret. Sedangkan laporan 3 bulan pertama itu kan bulan Januari, Februari, Maret. Nah, simpelnya juga mikir di kuartal kedua di bulan April, Mei, Juni oil udah naik banyak banget. Iya, kebetulan timingnya pas lagi. Oil naik banyak, Conoco-nya itu dikonsolidasi 3 bulan full. Oh ini forward PI berapa? Wah udah gak usah mikir lah. Iya, itu waktu itu Medco masih 500, yes. 500 dan itu ya walaupun utangnya banyak itu ya, tapi tetap aja kalau PI-nya segitu ya menarik. Ya. Gitu. Dan habis oil tahun 2024 ini ya, kita banyak masuk, banyak cover di supportingnya seperti misalnya El Nusa, lalu ada mungkin
member ada juga yang masuk di Wintemar gitu. Jadi yang ngalir dari core-nya masuk ke supporting, core-nya masuk ke supporting. Mungkin video yang terbaru kita baru cover tuh CPO. Nah, kalau teman-teman notice pasti tahu nih, CPO ini lagi naik banyak. Mungkin tahun 2020 udah naik banyak. Tapi sekarang di tahun 2024, sekarang CPO udah tembus hampir 5.000 ringgit lagi. Ya. Lagi tinggi-tingginya. Nah, itu kira-kira kalau CPO-nya naik banyak, ada nggak nih kira-kira deal yang kecipratan? Yang mau bangun pabrik kelapa sawit, gitu ya. Ini kan tanggal 13 hari ini. Besok tanggal 14 tuh Tingklas. Yang kita akan bahas kontraktor kelapa sawit. Gitu ya. Emitennya apa ya nanti kita naikin ke YouTube kalau sahamnya udah naik aja. Gitu kan. Kalau belum naik ya jangan. Kan artinya bisa ini orang jadi banyak yang mau beli, entar keburu. Ya, karena kita bukan mau kasih ide gratis, tapi kita mau pamer cuan. Ada yang kurang, Jo, mungkin? Ya kurang lebih itu sih ya. Jadi teman-teman harus pelajarin apa? Pentingnya kita analisa bisnis secara menyeluruh. Nggak cuma lihat, satu sektor. Enggak. Karena pada akhirnya semua sektor itu pasti berkesinambungan. Link ya. Itu kan namanya supply chain. Dari hulu ke hilir. Kalau misalnya ada yang menarik di hulunya, ya mungkin katakanlah, wah udah ketinggalan nih. Orang pada bilang, gue udah ketinggalan kereta di batubara. Belum tentu ketinggalan kereta di supporting batubaranya. Ini juga sama. Sawit misalnya pada bilang, wah sawit udah naik tinggi sekarang nih. Udah ketinggalan lah saham-saham sawit yang kayak kita cover di Tingdex, ada TAPG, di Bootcamp CSRA. Itu udah pada naik. I think udah almost bigger. Ya CSRA maupun TAPG. Wah kayaknya udah kelewatan ya. Jangan salah. Kalau kita ngerti supply chain-nya secara menyeluruh, kita bisa aja peka terhadap peluang-peluang yang berkaitan dengan sektor sawit yang kayak tadi lu bilang, entah pembangunannya atau apapun itu, ya itu mungkin kita akan share di internal member ya, acara Tingklas besok. Tingklas dan ya basically apa yang kita obrolin semua ini ya itu yang kita bahas ya, baik di Tingklas, kalau KBSI pasti ada semua nih karena ini lengkap ya, semua saham 500 saham ya, berarti lebih dari setengah yang perusahaan listed di Indonesia ini ada di 5 buku ini. Dan kalau yang versi deep dive Tingkis itu batubara dulu kita cover Bayan. Itu Tingkis kedua tuh. Waktu itu Bayan masih sebelum stock split tuh masih 10.000. Sekarang habis stock split berapa udah kayak gitu, udah naiknya terlalu banyak. Sawit juga ada dari dulu. Tingdex itu ide-ide yang relatively bisa menarik untuk di cover ya. Bukan stock pick tapi itu teman-teman bisa jadi referensi. Harus analisa sama apa nih? Gitu kan. Kemudian bootcamp. Ya kita bootcamp kemarin juga kita sengaja pilihin studi kasus saham-saham yang lagi menarik. Ada Adaro, masih 2.500 ke bawah seingat gue. Udah jauh banget. Itu masih sebelum spin off ya. Adaro sebelum spin off ya. Kalau spin off ya udah beda hitungannya. Terus CSRA sawit gue bilang tadi. Terus ada Astra 4.000-an. Astra masih 4.300 gue ingat. Sama El Nusa. El Nusa tadi oil. Itu semua udah pada naik. Tinggal satu yang belum naik. Tapi itu ya udah ada di Tingdex sih, ada di Tingdex, ada di Tingkisnya juga. Member mah harusnya udah tahu. Tinggal pilihan mau atau enggak kan. Kita kan penting kan kita kasih analisanya, studi kasusnya, decision mah masing-masing. Dan sekalian nih di video ini kita mau tagih. Kan dari bootcamp menang banyak banget tuh ya, minta goodwill lah 1 Ferrari boleh lah ya. 1 Ferrari. Lumayan buat mobil kantor, Pak. Oke lah udahlah daripada kita spill kebanyakan, bocor kebanyakan nanti kita lanjutin obrolan di Tingklas aja. Oke. Thank you teman-teman yang udah nonton. See you di next video. Bye-bye.